Ya, penyelenggaraan OSN PTI 2010 oleh Universitas Indonesia ini menurut penilaian saya ini cukup lancar, dan saya tadi berkesempatan untuk melihat beberapa presentasi. Dari presentasi tersebut tampak oleh saya bahwa kualitas para mahasiswa yang sudah masuk di 3 besar di masing-masing bidangnya ini memang baik gitu, dan cukup tinggi gitu ya, inovatif, dan juga mereka berani mengungkapkan pemikiran dan pendapatnya serta teori-teorinya. Bahkan ada yang membuat model yang bagus yang bisa serta-merta dipakai oleh core bisnisnya Pertamina, yaitu di bidang matematika. Kadang-kadang kita berpikiran bahwa bidang matematika ini belum tentu bisa serta-merta terkait langsung dengan bisnis, tetapi tadi saya melihat bahwa yang dipresentasikan merupakan satu pemodelan yang sangat bermanfaat bagi bisnis Pertamina, utamanya pada saat akan membuat keputusan untuk meletakkan stok BBM, dalam hal ini biosolar, di titik mana dan lain sebagainya. Keuntungan dan kerugiannya juga bisa diketahui melalui pemodelan yang dipresentasikan di bidang matematika tadi. OSN PTI yang diselenggarakan antara Pertamina dan UI secara bersama-sama sejak tahun 2008 ini kami harapkan dapat terus secara kontinu, mungkin setiap tahun diselenggarakan, dan bahkan jika memungkinkan ini sebagai wahana untuk mempersiapkan para mahasiswa dan mahasiswi yang kami sebut sebagai energi masa depan bangsa untuk menyongsong kompetisi yang lebih luas lagi di dunia internasional di bidang sains, maupun nanti kelak waktu mereka beroperasi di dunia nyata, di dunia bisnis, di dunia pekerjaan, mereka juga mampu berkompetisi secara global. Jadi saya tidak menyangka ini harus menyampaikan kata-kata, mudah-mudahan bisa tepat. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas MIPA Universitas Indonesia beserta para pembantu dekan dan dosen Fakultas MIPA serta seluruh sivitas akademika yang hadir di ruangan ini, segenap panitia teknis maupun non teknis dari UI dalam penyelenggaraan Olimpiade Sains Nasional untuk perguruan tinggi Indonesia tahun 2010. Pertama-tama kami ucapkan penghargaan yang tinggi kepada seluruh panitia, seluruh jajaran dosen di Fakultas MIPA khususnya dan Universitas Indonesia pada umumnya, serta para peserta yang telah bersusah payah berhari-hari mengikuti Olimpiade ini atas terselenggaranya Olimpiade Sains Nasional untuk perguruan tinggi Indonesia tahun 2010, khususnya sekarang ini sampai pada hari terakhir seleksi tingkat provinsi di DKI. Kepada panitia teknis yang dipimpin oleh Pak Haris ini, utamanya kami ucapkan juga penghargaan yang tinggi karena sudah mengorganisir kegiatan ini untuk di 33 provinsi di seluruh Indonesia. Tepuk tangan. Kami tidak bisa membayangkan apa jadinya kegiatan ini apabila tidak diselenggarakan bersama-sama dengan UI yang memang menurut kami berpengalaman di dalam penyelenggaraan kegiatan seperti ini. Tadi kami berkesempatan untuk menghadiri beberapa presentasi, bukan main mahasiswa kita ini melebihi saya sendiri dulu waktu jadi mahasiswa. Ya, jadi ini betul-betul inovatif, ya, bahkan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya aplikatif. Terus terang di
beberapa tataran memang ada pendapat seolah-olah kita memperombakan matematika, fisika, kimia, mungkin kalau biologi masih gitu ya. Ini apakah bisa langsung diterapkan di Pertamina? Ternyata matematika ini yang kadang-kadang dipandang agak sumir gitu ya. Matematika ini kan teori 2 kali 4 kan gitu kan, akar 2 kali 5. Nah ini ternyata tadi ada jawaban langsung membuat pemodelan dan terkait dengan core business PT Pertamina Persero, khususnya untuk distribusi BBM atau penempatan di mana titik mana yang perlu diletakkan jenis-jenis BBM tertentu. Ini saya yakin pemodelan tadi kalau waktunya cukup panjang, lalu kedalamannya juga, wawasannya juga cukup luas, mungkin bisa segera diterapkan di Pertamina. Ini yang jarang muncul dari lingkungan kampus. Jadi biasanya teori bayangan kami yang di mana namanya di luar kampus itu kan seperti yang setiap hari kita lihat di rumah. Waktu anak-anak belajar matematika, urusui bapak ibunya ini gimana akar 2 itu gimana kan gitu. Tahunya baru akar-akaran saja. Ya. Nah, mestinya hasil-hasil tadi, jadi tulisan-tulisan tadi yang dipresentasikan ini bisa disampaikan nanti ke Pertamina sehingga bisa dilihat oleh Pertamina. Ini kan bidang bisnis ya, jadi oh ternyata ada karya-karya atau karya ilmiah yang bisa nyambung langsung dengan dunia bisnis atau dunia industri. Dan ini yang perlu dikomunikasikan. Kami mengucapkan selamat kepada para finalis di tingkat provinsi. Mudah-mudahan karya-karya ilmiah ini bisa dikembangkan ya, lebih luas lagi, lebih dalam lagi. Dan kalau perlu ini, Pak, saya ini peserta OSNPTI 2010, saya ini magang Pak di Pertamina. Insya Allah kita fasilitasi. Ya. Saya sengaja membawa contoh ya. Coba ini Mbak Nadim ini mahasiswa juga. Memang bukan mahasiswa sini, Pak. Lain. Ya. Nah, jadi ini beliau ini juga magang di tempat kami 3 bulan. Dan kebetulan beliau ini meneliti OSNPTI ini. Ya, jadi siap-siap aja, nanti siapa yang didatangi saya tidak tahu. Siap-siap aja, tapi jangan deg-degan dulu gitu. Ya, jadi nanti ditanya-tanya. Nanti itu kapan ya kita nggak tahu. Ini contoh ya bahwa kami biasa ada visiting students itu ke tempat kami untuk makan, untuk sharing, mungkin melihat Pak Ganapati itu rasanya apa ya silakan aja. Ya jadi supaya antara dunia bisnis dalam hal ini Pertamina, dunia industri dengan dunia akademis ini ada link and match. Jadi ini sesuatu yang sebetulnya sudah menjadi topik sejak lama bagi adik-adik energi masa depan bangsa, yaitu mahasiswa-mahasiswi ini, supaya mengetahui bahwa sudah lama kita menginginkan adanya link and match antara dunia akademis dengan dunia industri. Mudah-mudahan dari penyelenggaraan Olimpiade Sains Nasional ini link and match tadi yang menjadi impian terutama kami sendiri sejak lama, karena lama kami juga menjadi sivitas akademika dan baru meninggalkan dunia perguruan tinggi pada tahun 91 masuk Pertamina. Ini bukan tua lulus, enggak. Saya sesudah lulus kuliah dulu jadi dosen dan lain sebagainya. Jadi menginginkan ada link and match ini sudah lama, sudah tahun 80-an. Saya nggak tahu nih adik-adik tahun 80 ada di mana. Nah ini kita sudah lama tetapi tak kunjung datang. Mudah-mudahan dengan OSN ini sekali lagi kita bisa sama-sama mewujudkan cita-cita kita bersama sehingga tidak terjadi kesenjangan yang terlalu jauh antara dunia teori
dunia pendidikan akademis dengan dunia usaha, dunia bisnis. Mudah-mudahan cita-cita ini bisa segera terwujud. Ya, sekali lagi teman-teman yang sudah capek-capek mengikuti ini, Pak, tapi saya nggak ikut 3 besar. Silakan aja kalau mau magang di Pertamina boleh. Ya, welcome. Karena Pertamina ini bukan hanya miliknya pekerja Pertamina saja, tetapi Pertamina ini adalah milik kita. Kata-kata kita untuk bangsa untuk itu dianalisis, jadi bukan sekedar keluar banyolan, bukan, tetapi itu dianalisis. Kalau Pertamina untung, mahasiswa juga untung karena ada OSNJT. Ya, teman-teman yang di desa juga untung karena ada program CSR. Walaupun program CSR Pertamina itu tidak diambilkan semata-mata dari keuntungan, tetapi selama Pertamina beroperasi, insya Allah ada anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan CSR. Nah, ini berbeda. Kalau untung, jangan-jangan kalau tidak untung tidak ada CSR. Nah, untung atau tidak selama Pertamina beroperasi, ini kita anggarkan untuk CSR. Ya, ada program-program CSR. Dan besarnya anggaran CSR ini ya tidak perlu saya ucapkan nominalnya, tetapi percaya bahwa sesuai dengan ukuran Pertamina. Saya belum pernah mendengar anggaran CSR yang sama dengan Pertamina. Biasanya Pertamina ini lebih besar biayanya daripada perusahaan-perusahaan lain yang berkecimpung di dalam dunia CSR juga. Jadi ini bayangannya seperti itu. Mungkin yang tantangan di kami adalah bagaimana mengefisienkan biaya sehingga lebih banyak yang digunakan untuk program CSR-nya sendiri. Ya, jadi ini memang biasa di dunia pekerjaan itu kadang-kadang kita ada ukuran-ukuran yang perlu senantiasa diefisienkan. Kemudian harapan kami sore hari ini betul-betul yang akan mewakili DKI ke tingkat nasional adalah mahasiswa-mahasiswi yang kami sebut energi masa depan bangsa. Kenapa energi masa depan bangsa? Sesuai dengan orientasi kami, usaha kami yaitu di bidang energi, dan kita ini manusia ini kalau teori Einstein itu juga merupakan energi. Kalau saya tidak keliru nanti tanya Pak Haris yang lama di Jerman atau Pak Yasman. Kalau tidak keliru Einstein yang orang Jerman itu mengatakan manusia ini juga energi juga, sehingga tidak salah kalau kami menyebut rekan-rekan mahasiswa ini adalah energi masa depan bangsa. Mudah-mudahan energi masa depan bangsa yang sore hari ini terpilih menjadi wakil DKI untuk tingkat nasional itu merupakan pertama, yaitu dari bidang matematika akan disuarakan oleh Ketua Umum Panitia KSPTI 2010 Bapak Ganapati Satyani. Kepada Bapak Ganapati, silakan. Ini juara ketiga ya? Juara pertama.